Halo teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang perbedaan konstruksi ilmu bimbingan dan konseling di Amerika, Eropa, dan Asia. Yuk, kita lihat bagaimana perbedaannya. Di Amerika, bimbingan modern mulai berkembang pada awal abad ke-20, dipelopori oleh Jesse B. Davis yang menerapkan program bimbingan di sekolah pada tahun 1907. Selanjutnya, Frank Parsons mendirikan Vocational Bureau pada 1908. Dan Clifford Beers memulai gerakan kesehatan mental. Di tahun 1940-an, Carl Rogers memperkenalkan konseling non-direktif. Kemudian, pada 1950 hingga 1970-an, kebijakan pemerintah seperti NDEA mendorong pengembangan konseling di sekolah. Tahun 1981, berdirilah CACREP, lembaga yang mengatur standar pendidikan konselor. Sejak saat itu, profesi konselor di Amerika makin mapan, dengan kurikulum terstruktur dan kewajiban lisensi bagi lulusan. Seorang konselor di sana wajib memiliki gelar magister dan pelatihan berkelanjutan untuk menjaga kredibilitas profesi. Sekarang kita beralih ke Eropa. Bimbingan dan konseling di sini juga berakar di awal abad ke-20, tapi berkembang dengan cara yang berbeda di tiap negara. Perubahan sosial akibat revolusi industri membuat Eropa butuh sistem bimbingan karir. Tokoh seperti Wundt, Freud, dan Jung memberi dasar psikologi untuk memahami perilaku dan kepribadian. Di Jerman muncul psychotechnics untuk penempatan kerja. Di Prancis, Alfred Binet mengembangkan tes inteligensi. Sementara Inggris mulai layanan karir di sekolah-sekolah industri. Setelah Perang Dunia Kedua, layanan konseling makin formal dan berkembang di sekolah-sekolah Eropa Barat. Memasuki era modern, Eropa membangun sistem lifelong guidance atau bimbingan sepanjang hayat. Layanannya bukan hanya untuk siswa, tapi juga pekerja dan masyarakat umum. Pada 1980 hingga 1990-an, konseling berkembang menjadi profesi lintas negara, fokus pada kesehatan mental, multikulturalisme, dan kebijakan sosial. Eropa menekankan kolaborasi lintas bahasa, riset universitas, serta etika bersama bagi konselor di seluruh Uni Eropa. Berbeda dengan Barat, di Asia, praktik bimbingan sebenarnya sudah ada sejak lama, melalui agama, keluarga, dan komunitas. Ada tradisi nasihat spiritual, bimbingan moral, dan ajaran harmoni seperti Konfusianisme dan nilai Islam. Ilmu BK modern masuk ke Asia lewat pendidikan kolonial, India lewat Inggris, Filipina lewat Amerika, dan Indonesia setelah merdeka. Setelah kemerdekaan, banyak negara Asia mulai membangun sistem BK sendiri. Di Indonesia, layanan BK masuk kurikulum tahun 1975 sebagai bagian dari pendidikan karakter. Pada 1980-an hingga 1990-an, profesi konselor makin diakui secara hukum dan universitas membuka jurusan BK. Namun, tantangannya tetap besar. Mulai dari kurangnya lisensi nasional hingga penyesuaian model barat yang individualistik dengan nilai Asia yang kolektivistik dan spiritual. Kini, fokus BK Asia juga berkembang pada isu modern seperti stres akademik, kesehatan mental remaja, dan adaptasi budaya digital. Di beberapa negara seperti Jepang, Korea, dan Tiongkok, bimbingan konseling dilakukan dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan hierarkis. Hubungan antara konselor dan klien cenderung formal karena nilai-nilai budaya timur sangat menghargai keharmonisan dan rasa hormat. Fokus utamanya seringkali pada pencapaian akademik, kedisiplinan, serta penyesuaian diri terhadap norma sosial. Selain itu, keputusan karir juga banyak dipengaruhi oleh keluarga, bukan hanya oleh minat pribadi. Kalau kita lihat di Jepang, Korea, Singapura, dan Hong Kong, pendekatan konselingnya berorientasi pada keseimbangan antara prestasi, efisiensi, dan kerjasama. Konseling di sini bukan hanya untuk memecahkan masalah, tapi juga mengembangkan potensi siswa agar siap menghadapi lingkungan belajar dan dunia kerja yang kompetitif.
Kolaborasi antara sekolah, guru, dan keluarga juga sangat ditekankan. Kalau dibandingkan, Amerika menekankan profesionalisasi dan sertifikasi yang ketat. Eropa menonjolkan pendekatan lintas budaya, riset, dan kebijakan sosial. Sementara Asia lebih fokus pada adaptasi nilai lokal dan spiritual. Amerika memiliki sistem terstandar seperti CAGP, Eropa heterogen antar negara, sedangkan Asia masih berkembang dan menyesuaikan. Ketiganya punya arah berbeda. Dari sini kita bisa lihat bahwa bimbingan dan konseling berkembang dengan cara yang unik di tiap wilayah. Namun pada akhirnya, semuanya berfokus pada satu hal, bagaimana membantu setiap individu menemukan arah hidup dan potensi terbaiknya. Saya akhiri, terima kasih banyak.